Oke. Terus? Oke. Halo Mas Danar. Ya, siap. Halo. Ini sebelumnya manggilnya Pak atau Mas ini? Mas aja nggak apa-apa. Gitu Mas. Iya. Ini mungkin di sini teman-teman di sini atau teman-teman penonton juga. Ya. Ada yang belum kenal sama Mas Danar. Jadi coba perkenal dulu dari siapa Mas Danar, asal dari mana, terus karena nama panggilan bisa dipanggil siapa, sama umur. Ya. Oke teman-teman semuanya, nama saya Agus Widanarko, panggilannya Danar, usia saya 40 tahun, ya, panggil Mas saja. Nah, saya berkegiatan sejak 10 tahun ini adalah penyuluh narkoba dan penggiat sosial, penggiat kepedulian anak, dan superhero aktivitas, terus founder sekolah anak jalanan, founder Sanggar Bhinneka, Sanggar Yatim Duafa, founder perpustakaan Bhinneka, founder relawan mitra anti narkoba, termasuk komunitas anti narkoba mitra, ada salah satunya teman-teman dari Kemas UNS dan dari organisasi manapun. Oke. Ya. Oke, terus? jadi udah disebutin Ya. banyak sekali dan sangat lengkap. Ya, boleh. Padahal ini udah mau ditanya juga nanti. Oh, boleh, nggak apa-apa. Oke. Mm. Itu Mas Danar, Ya. selama melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini, Ya. udah berapa tahun ini Mas? Waduh, sejak 10-11 tahun ini. Jadi 2009 pendidikan, 2010 ditarik menjadi tenaga relawan dan kontrak dari Pemkab Sukoharjo untuk bagian penyuluh dan humas Badan Narkotika Kabupaten yang sekarang bernama Tim Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. 2010 sampai sekarang berarti 11 tahunan ya. Itu kegiatan sosial, awal-awalnya sih penyuluh, terus penyuluh narkoba, tapi karena berkecimpung seneng dengan anak-anak muda, jadi motivator untuk anak-anak muda, jadi juga kepedulian kepada anak-anak nggak mampu, anak jalanan. Nah akhirnya jadi aktivis aja lah panggilannya gitu, penggiat. Aktivis kayak besar banget ya, penggiat sosial, jadi memang isinya kegiatan sosial. Terus ini beberapa waktu lalu saat gembor-gembornya isoman, Iya. Mas Danar ini pernah menjadi super isoman. Iya. Iya. Ini kalau ada itu ada topengnya di belakang itu. Iya, ini itu ada tuh salah satu topeng yang tak pakai. Iya. Ada juga Batman kalau nggak salah. Ada Batman, ada 20 kostum aku. Aku punya 20 kostum. Itu Mas Danar dapat inspirasi atau motivasi untuk melakukan hal sosial itu dari awal? Ya, jadi ini kaosku aja superhero nih, tapi ini super perpus keliling superhero. Jadi saya ada kegiatan dulu hampir seminggu 2-3 kali, bahkan pernah setiap hari keliling dari SD ke SD, PAUD gratis. Bikin pakai sendiri loh, pakai mobilku sendiri, tak buka, ada rak bukunya dibagi-bagi, dongeng. Terus sekarang kecintaan kepada anak itu, saya pengen memberi anak-anak kebiasaan literasi, biar mereka cinta lagi membaca, mendongeng. Kebawa waktu pandemi ini, pandemi kan nggak boleh nih untuk keliling ke sekolah-sekolah mendongeng. Nah akhirnya semuanya nganggur, buku dongengku nganggur, kostum nganggur. Waktu itu kepikiran ada orang yang anaknya isoman dan ibunya juga isoman, keluarganya isoman, minta dikirimin sego berkat. Saya waktu itu jualan sego berkat, terus tak kirimkan gratis khusus yang isoman. Anak-anak kecilnya itu nggak doyan sama sego berkat karena kepedesan. Akhirnya iya, ibunya protes, sama teman-temanku yang sudah punya anak itu protes, kenapa anakku nggak dikasih yang tepat buat anak. Yang tepat buat anak ya balon, snack. Akhirnya saya upload di sosial media, banyak permintaan. Ternyata kebutuhan selama isoman itu adalah bukan hanya sembako, bukan hanya bentuk fisik, tapi juga psikologis. Anak kecil 2 minggu stres di rumah.
Terus muncul kata super isoman itu murni bukan dari saya, dari orang yang mencibir. Jadi waktu itu ada video yang dikirimkan ke saya, isinya waktu parah-parahnya Delta bulan Juni, Juli, Agustus itu, Mei, Juni, Juli, yang paling parah Juli. Itu orang-orang nggak boleh keluar sama sekali karena Delta parah banget. Dia ngirim video yang ada di YouTube dikirimkan ke saya. Isinya adalah dunia ini tidak butuh Superman, Batman, dan Spiderman. Karena waktu itu saya sering keliling bagi-bagi hand sanitizer pakai kostum Spiderman. Terus aksi-aksi pakai di jalanan saya bawa tulisan stop Februari 2020. Padahal corona masuk Indonesia itu Maret 2020. Tapi saya sudah Februari loh bikin aksi. Pakai Batman, saya bawa tulisan kalau memang saya bawa tulisan cegah corona dengan 3M. Padahal belum ada corona di Indonesia. Saya sudah bikin itu karena untuk sedia payung sebelum hujan. Yang kedua, saya pakai kostum Batman karena menandakan bahwa corona katanya dari kelelawar. Saya pengen menebus dosanya, saya bukan menebus dosa ya. Saya mintakan maaf kalau memang dari kelelawar. Saya Batman, manusia kelelawar, minta maaf dan menebus dengan aksi itu. Akhirnya Maret corona masuk ke Indonesia, bener. Akhirnya saya bikin aksi-aksi lagi bagi hand sanitizer dan ditanyain, dunia ini nggak butuh Batman, Spiderman, serba man-man ya. Yang dibutuhkan adalah super isoman, yaitu adalah orang yang tidak kemana-mana, di rumah aja, biar nggak nularin apa-apa, yang sehat juga di rumah, yang kena corona pun juga di rumah. Aku muncul, kenapa aku nggak jadi super isoman aja? Tapi bukan anak isoman yang kemana-mana, tapi orang yang peduli anak isoman. Tapi tetap dengan prokes, kan masih bisa 2 meter jaraknya, mendongeng. Aku di luar gerbang, anak kecilnya di dalam gerbang, di luar jauh. Akhirnya muncullah ide super isoman. Kostumnya saya pakai hampir 20 kostum itu tak pakai gonta-ganti, tergantung kesukaan anak. Dan semua yang saya kasihkan itu murni dari rezeki yang saya dapat dari jualan, dagang dari jualan sego berkat, beras, dan lain-lain. Bahkan dagangku pun juga pakai superhero loh. Di googling aja ada Batman jualan sego berkat, ada Spiderman jualan jualan beras. Sampai dikirim ke Solo itu aku dari Sukarjo ke Solo pakai Spiderman loh, ngirim beras, usung-usung gitu. Nah, 1/4-nya saya kasihkan untuk peduli anak isoman. Tak belikan mainan-mainan sampai 110 anak selama Juni, Juli, Agustus. Ya, muncullah ide super isoman, superhero peduli anak isoman, bukan orang isoman tapi peluyuran kemana-mana, bukan ya. Tetap jaga prokes dan saya komunikasi dengan tempat yang mau tak tuju, sama Pak RT-nya, Pak Bayannya. Nanti biar anak-anak kecil nggak ngikutin saya, nanti ngikutin kumpul kena protokol kesehatan jaga jarak. Nah, selain dari isoman juga, sebelumnya saya dari SMA 1 Sukarjo. Iya. Jadi beberapa kali mungkin pernah penyuluhan ya? Iya, ikut. Ini tentang trio Blangkon. Oh iya, sama Blangkon ya. Berarti waktu datang kayaknya kalau sekali datang berdua ya, kadang berdua gitu ya, yang satu nggak bisa ikut gitu. Asik ya? Nah, terus pertanyaannya? Ini, dari trio Blangkon itu kan apa yang dibawa itu bukan tentang lagi, kan itu jauh sebelum corona kan? Jadi tentang narkoba. Tentang narkoba ya? Kenakalan remaja. Iya. Itu coba bisa diceritain dulu dari awal terbentuknya Blangkon atau? Oh, benar ya. Terima kasih. Jadi semuanya serba branding itu muncul karena by proses. Jadi awalnya itu saya cuma penyuluhan sendirian. Selama 4 tahun itu penyuluhan sendirian dari RT ke RT ke sekolah, naik motor, belusuan 1000 kampung gratis dari RT ke RT, sehari bisa 5 sampai 10 titik loh. Gratis naik motor, pernah kecelakaan, jatuh, mau ketabrak truk tapi bannya berhenti pas di kakiku. Ternyata karena orang yang berada di jalannya Tuhan, kayaknya Tuhan ngasih mujizat. Saya pernah itu, kisah nyata. Saya pernah hujan deras, naik motor, penyuluhan, ternyata jalannya itu peteng banget. Aku jatuh di lubang yang dibenerin, ada truk tronton tuh. Itu berhenti langsung pas di kakiku itu, selamat aku. Dan terus pernah keblasuk di sebuah kuburan, ternyata lampuku tiba-tiba mati. Aku telepon, jalalah sinyal masih ada, dijemput sama panitia. Aduh, kisah-kisah menarik itu 1000 kampung akhirnya selesai di kurang 7 titik di niat 1000 kampung, gratis loh. Dapat penghargaan presiden. Setelah dapat penghargaan presiden, saya diminta oleh
pemerintah lebih dan lebih lagi semangat. Bukan akhir ya. Akhirnya saya pengen konsepnya yang menarik apa ya. Waktu itu 1000 Kampung itu sudah menarik loh. Saya nyuluh dengan Durpres. Saya nyuluh dengan main sulap. Saya nyuluh dengan stand up. Saya pelajari stand up video-videonya dari Raditya, dari Raditya Dika. Waktu itu belum ada Dodit. Saya pelajari semuanya. Saya bikin menarik namanya edutainment, edukasi dan entertainment. Tuhan ngasih jalan lagi. Saya ketemu dengan teman-temanku lama mantan pecandu. Saya bukan mantan pecandu, tapi dulu saya masa lalu sebelum Blangkon itu, sebelum menjadi penyuluh ini, saya bekerja di Solo. Saya dulu lama banget di Solo, lupa sama Soekarjo. Saya keliling Indonesia juga menjadi manajer diskotik. Saya menjadi manajer entertain, dia ngurus hiburannya diskotik, menyiapkan tempatnya, menyiapkan minuman kerasnya, aduh dunia maksiat. Tapi saya nggak pakai narkoba. Tapi tetap saya mentok di minuman keras, narkobanya. Tetap saya berdosa karena saya menyiapkan tempat untuk maksiat, saya menyiapkan orang-orang datang ke tempat hiburan malam, dan teman saya kena narkoba banyak banget, ada yang mati di pangkuan saya, ada yang overdosis di pangkuan saya, terus saya bawa rumah sakit meninggal, ada yang kecelakaan gara-gara narkoba di tempat acara hiburan saya merasa berdosa. Akhirnya ada kesempatan saya bisa ditarik di Sukoharjo, saya menjadi penyuluh. Akhirnya dulu dekat dengan narkoba, dulu membolehkan orang-orang atau teman-teman datang di acara dan narkobanya dan acaraku. Akhirnya saya tebus dengan aku penyuluhan supaya adik-adikku generasi selanjutnya tidak terjerumus seperti teman-temanku dan aku. Setelah selesai 4 tahun, 7 tahun ding, setelah dapat penghargaan 4 tahun presiden, terus lanjut 2 tahun keliling Masian, ketemu Blangkon yang pertama, namanya Hilarius Mukti Catur Nugroho. Dari temanku yang Katolik, aku sendiri Muslim, ketemu temanku waktu dunia malam, dia sudah jadi guru BK. Ternyata waktu aku sadar tadi, Hilarius ketangkep polisi. Jadi waktu aku balik ke Sukoharjo penyadaran, Hilarius malah ketangkep polisi, masuk penjara 1 tahun setengah, kuliah 4 tahun. Kuliahnya FKIP di Unisri, akhirnya dia lulus mendapat gelar SPD, jadi guru BK. Ketemulah aku waktu diundang di sebuah sekolah, dia guru BK-nya. Dan dia menebus dosa, aku pengen kayak kamu. Dulu kita bersalah bareng-bareng. Setelah itu, 2 tahun setelah itu baru ketemu Blangkon yang ketiga. Nah, namanya waktu itu adalah pertama duo sahabat. Sahabat yang dulu terpisah karena narkoba, dulu berada di maksiat. Akhirnya menyadarkan diri kalau di istilahnya negara adalah revolusi mental. Merevolusi mentalnya, bertobat. Duo sahabat Islam Katolik. Ketambahan teman lagi yang sering nonton kita, sering muncul di media, memberi motivasi kepada anak-anak muda, memberi motivasi kepada yang kena narkoba supaya deket lagi. Namanya Abraham Denny dari Kristen Clowor. Delalah kok 3 itu Islam, Kristen, Katolik. Akhirnya mencari istilah Blangkon ini sulit, branding itu sulit sekali. Dan waktu itu saya kuliah S2, ada guru saya kuliah itu komunikasi bisnis, dia UNS, pembantu rektor 3 namanya Pak Widodo Muktio. Dia ahli komunikasi bisnis, dia bilang branding itu tidak bisa dikejar, harus nanti spontan. Akhirnya saya tanpa sadar ada hari jadi Soekarjo, saya ngisi penyuluhan harus pakai kostum Jawa. Saya Blangkonan, teman saya juga Blangkonan, dia pakai lurik, saya pakai beskap, kayak Didi Kempot, saya penggemar Didi Kempot. Jadi saya pengen orang itu saya pengen tampil yang total, saya pakai beskap. Anak-anak SMA yang saya suluh itu 5 tempat itu, lihat saya Blangkonan sama teman saya, dia tepuk tangan, Blangkon. Ketemulah itu branding yang tidak dipaksakan. Bener juga ya, saya googling arti Blangkon. Ternyata Blangkon itu artinya bloko lelakon. Pas kita blokokan tentang masa lalu kita, lelakon kita. Tujuannya apa? Memotivasi adik-adik biar tidak terjerumus kita dulu, tapi memberi motivasi kepada adik bahwa kesempatan kedua namanya bertobat itu direstui Tuhan kok. Akhirnya kita bertiga, The Blangkon, Danar and the Blangkon. Pertama 2 Blangkon, dapat tambah lagi, masuk 3 Blangkon. Saya ganti nama aja deh, Danar and the Blangkon. Seperti Andrea and the Blackbone tuh ya. Danar and the Blangkon, itulah awal mula. Dan tidak hanya narkoba, kita akhirnya diundang mengisi motivasi pemuda, persatuan, karena kita tuh, saya di tengah, saya Muslim, yang sebelah kiri Kristen, Abraham Denny, sebelah kanan Hilarius Mukti Catur. Kita sampaikan kepada adik-adik kita, para teman-teman SMA, kuliah, bahwa Indonesia masih baik-baik aja, Indonesia masih bersatu. Nah, saya akhirnya dapat kesempatan ngisi di depan presiden. Ya, ada kesempatan Danar and the Blangkon 2017 ngisi di depan presiden. Duet sama Slang, membuka Slang. Iya, Slang motivator, terus Pak Jokowi minta motivator yang non-artis, non-terkenal. Dicari di setiap kabupaten, dicek permintaan, ternyata saya lolos seleksi 1 tok kita.
Waktu itu di depan presiden, mungkin karena lolosnya kita tidak sendirian. Yang lainnya motivator sendiri, kita grup. Dan grupnya tidak main-main, Islam Kristen Katolik loh, mewakili Hindu, Buddha, dan Konghucu. Delalah di depan kita tampil ada Bu Puan Maharani, ada menteri tentang PMK, Bu Puan itu, terus ada revolusi mental, kita disuruh roadshow menyampaikan kemana-mana tentang revolusi mental, yaitu merubah masa lalu yang buruk, merevolusikan diri menuju masa depan yang cerah, dan salah satunya ada Indonesia Bersatu, Indonesia Sehat. Bersatu itu Islam Kristen Katolik, Hindu, Buddha, bersatu, kita bertiga bersatu. Indonesia Sehat, kita sudah sehat. Dulu kena narkoba, gitu kan. Indonesia Gotong Royong, kita ngisinya nggak sendirian, tapi gotong royong bareng-bareng, itulah. Nah, dari situ, Danar itu Blangkon, lolos, the best pilihan Kompas, pilihan pembaca se-Indonesia loh. Profil Kompas pilihan pembaca. Saingan kita adalah tokoh-tokoh. Yang lainnya tokoh-tokoh nasional. Delalah kok yang dipilih masyarakat, anak muda, kita, di vote. Dari situ dapat TV One Sang Inspirasi. Terus, aduh, penghargaan banyak banget ya. Tentang kalau narasi of the people itu, narasi itu saya pribadi sebagai super isoman. Nah, super isoman itu kemarin Agustus mulai turun, September itu Mbak Naswa sama Andi Noya sama putranya Gustus, Mbak Alisa Wahid bersatu di dalam narasi TV mencari orang-orang yang berjasa selama pandemi. Se-Indonesia loh, ribuan. Ada dokter, ada perawat. Dari Jawa Tengah ada aku. Nah, dan temanya kenapa lolos, yang dapat penghargaan cuma 15 loh dari ribuan. Dokter pasti kan, yang di masa pandemi kan yang paling resiko dokter sama perawat, yang ngubur mayat, rescue, itu ada satu-satu semua. Iya, tenaga kesehatan, nakes. Saya dapat karena branding uniknya tadi, yang peduli anak. Ternyata kemarin masa pandemi jarang. Saya super isoman itu bukan niat lu cari penghargaan loh. Ternyata itu jawaban Tuhan. Semuanya kalau kita pakai ikhlas, pasti ada cara dapat sesuatu yang tidak kita pikirkan. Baru aja sebulan yang lalu saya masuk People of the Year. Nah, sebagai tokoh tahun ini RTV. Karena apa? Branding tadi super isoman, unik dan manfaat banget untuk anak-anak. Nah, akhirnya padahal ada agenda lagi, katanya kemarin sih mau diusulkan untuk ke Naswa Shihab ataupun Ki Kendi, tapi belum ada panggilan untuk itu. Para 15. Se-Indonesia itu cuma 15 yang narasi TV pahlawan warga. Saya nggak pamer sebagai pahlawan loh ya, tapi mereka yang dan di vote, dan ternyata saya lolos vote. Cerita tentang masa lalu Mas Dan tadi sama teman-teman yang dulu di dunia malam, yang pernah pakai atau narkoba, itu titik balik Mas Danar menjadi sekarang itu, kalau bisa diceritakan gimana tuh titik balik dari Mas Danar yang dulu ke Mas Danar yang sekarang? Titik balik yaitu tadi pertobatan tadi. Jadi titik baliknya pertobatan dan kenyamanan di bidang pengabdian sosial itu sesuatu yang sudah saya harapkan, dan menjadi penyuluh itu titik balik ya. Akhirnya sampai semua kegiatan sosial saya bukanlah saya lahap ya, saya jalani karena kenikmatan bekerja di dunia sosial itu luar biasa. Pekerja sosial ya. Jadi memang kita tidak mengharap bekerja di dunia sosial, tidak mengharap imbalan, tapi tiba-tiba semuanya dapat semuanya dari Tuhan. Jadi jangan cepet dulu dong, berapa itu pekerja sosial itu sukarela. Tapi jangan pikir nanti gak dapat apa-apa, dapat kok dari Tuhan. Baliknya apa? Branding, tiba-tiba diundang kemana-mana, jadi pembicara di mana-mana, karena kegiatan sosial itu naikkan namanya, terus akhirnya dari penyuluh saya tingkat kabupaten, titik baliknya jadi pembicara nasional. Setelah dapat penghargaan presiden, nggak nyangka kan, orang-orang butuh jadi pembicara, penyuluh aja gitu, jadi pembicara nasional harus sekolah kan. Saya sudah sekolah juga, sudah diklat dari ISQ, dari diklat BNN segala macam. Cuma akhirnya titik baliknya dapat jadi prestasi saya itu karena sosial, karena dari Tuhan ternyata. Ya, tiba-tiba ada kejutan. Dunia sosial itulah titik baliknya. Kenikmatan berada di dunia kepedulian sosial. Aksi Bapak di saat bencana alam Semeru itu, oh iya, kita bikin itu juga ya. Itu bisa diceritain nggak? Kayak dari atas nama apa? Iya. Sana atas nama badan apa atau? Oke.
Oke, jadi ini karena Super Isoman kemarin kan temanya trauma healing, yaitu menghilangkan trauma anak kecil selama pandemi. Anak-anak kecil selama pandemi itu 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan di rumah terus, mungkin di luar anak-anak kecil temennya, sahabatnya ngajak main dia nggak boleh. Itu jangan sepele, itu anak-anak kecil itu akan teringat. Anak yang usia 3-4 tahun itu nggak bisa diomongin, kamu lagi corona loh ya, kamu nggak boleh kemana-mana. Bisa nggak umur 2-3 tahun? Nggak bisa kan? Dia mikirnya, kok jahat banget temanku ngajak main, aku nggak boleh. Lah itu kalau 10 tahun apa 20 tahun nanti akan teringat terus. Nah makanya aku kemarin walaupun cuma di Kabupaten Sukoharjo, saya pengen menghilangkan trauma itu. Yang ada di kenangan dia adalah 20 hari, salah satu harinya aku didatengin superhero, dikasih makanan gratis, dikasih boneka, dikasih balon, dikasih dongeng, didongengin. Nah itu, aku pengen kenangan itu. Semeru meletus. Nah Semeru meletus, ada permintaan dari sana, tapi mintanya 2 bulan setelah bencana. Karena apa? Mereka itu di pengungsian sampai 6 bulan. Karena nunggu rumahnya yang teruruk itu dibangun lagi toh, di tempat relokasi. Lah, setelah 2 bulan itu mereka mulai muncul bosan, kan di tenda terus. Sebulan pertama masih pencarian korban sama sembako berdatangan. Nah, selanjutnya trauma healing. Walaupun trauma healing dari kota-kota lain sudah datang juga ya. Nah, kita dulu pernah trauma healing di Merapi, waktu itu di pengungsian. Akhirnya diminta sana untuk ke sana. Dan total saya bawa 17 superhero. Bawa mobil elep panjang gitu, penuh dengan superhero. Dan saya kasih kejutan, keluar dari elep sudah berkostum. Jadi saya nunggu 1 jam sebelum sampai lokasi nyari pom bensin dulu. Saya nggak mau sampai lokasi bingung nyari tempat untuk kostuman. Anak kecil, saya tuh suka yang romantis. Saya punya program namanya Kejutan Ultah sudah 4 tahun ini. Untuk anak nggak mampu, yang nggak pernah dirayain ultah. Buru-buru anak pemulung tuh anaknya dirayain ultahnya nggak mungkin. Nah, saya dulu upload, akan datang idola anaknya bawa hadiah seharga 100.000, bawa bingkisan, tapi dengan kostum kesukaan anaknya. Bayangin, anaknya nggak pernah dirayain, tiba-tiba ada superhero merayakan ulang tahunnya, dan ketuk pintu, anaknya yang buka. Anaknya suka Superman, dibuka, Superman datang. Nah, saya pernah pakai kostum juga yang anaknya itu lahirnya bulan Natal, tanggal Natal, namanya Bunga Natalia, ngimpi selama seminggu ketemu Sinterklas. Akhirnya saya datang pakai kostum Sinterklas. Setelah saya konsultasi dengan ustadz saya loh ya, saya sekedar kostuman, jadi tidak ada niat di iman saya berubah, itu tidak. Yang penting saya membahagiakan anak, itu permintaan pendeta yang memiliki panti asuhan anak itu. Dan anaknya bahagia sekali dan dia merasa terima kasih ya Mas Danar, terima kasih teman-teman muslim, dia mengucapkan gitu. Padahal dia yatim, anak gereja. Nah, saya pengen banget anaknya itu kenangan seumur hidupnya. Impiannya terwujud loh. Nah, ada yang mimpi ketemu selama beberapa hari itu. Saya tanya kepada ibunya, saya upload di Facebook, ada tetangga bilang, ini ada anak pemulung, kasihan anaknya nggak pernah diurus ulang tahun segala macem. Tak saya hitung, anaknya sukanya apa? Ternyata sering mimpi ketemu Teletubbies. Saya pakai kostum Teletubbies. Saya bawain hadiah apapun kesukaan dia. Saya tanya ibunya, dari mana dia? Kok saya kaya? Enggak. Saya menyisihkan rezeki. Yang kedua, saya upload siapa yang mewujudkan impian anak ini. Kadang ada yang mengirimkan sepatu, ada yang mengirimkan tas. Nar, ini kasihkan anaknya. Nah, itu ya. Semeru. Nah, itu yang datang turun dari saya sampai lupa. Turun dari elep itu, romantis sekali. Ada videonya. Baru turun, anak-anak pengungsi itu gila. Ini Gatot Kaca. Wow, Superman. Wow, Spiderman. Wow, Power Rangers. Wow, aku nggak mau cuma turun 1 tok. Gatot Kaca tok. Padahal aku seneng Batman. Tak kasih semua. Wow, Gundala. Wow, Batman. Wow, Spiderman. Wow, Power Rangers Pink. Wow, Power Rangers. Kurang 1 aku, ternyata ada banyak wanitanya di situ. Yaitu Princess. Kemarin tak wakili Sembodro, Pergiwa istrinya Gatot Kaca, dan satu lagi nih. Bukan, istrinya Gatot Kaca, Pergiwa, sama Supergirl. Nah, itu, tapi mereka sudah wow. Kita kasih 2 pickup mainan anak, 1 ambulan mainan anak, uang berpuluh juta, dalam berapa? 1 minggu tok penggalangan. Saya penggalangan sama teman-teman mahasiswa magang relawan di sini. Kita turun ke jalan, buka stand di depan waktu CFD, tapi bukan CFD ya, nggak ada CFD di depan, pakai kostum semuanya. Kita penggalangan dalam 1 minggu cepat sekali. Tapi khusus harus bantuan anak, obat-obatan untuk anak.
Atas nama siapa? Atas nama relawan. Ya kita bareng-bareng kok, bukan saya sendiri. Saya bersama relawan banyak banget, P4GN ya, atau relawan yang bermarkas di Badan Narkotika. Jadi kita ke sana atas nama Sukarjo. Nah, mereka anak-anak sana saya ceritakan bahwa ini para superhero ini Sukarjo seneng banget. Bahkan kita diminta sana lagi nanti 2 bulan lagi. Mereka pas bosen-bosennya lagi kita suruh menghibur. Mainan anak-anaknya itu ternyata laku keras, gratis kok ya. Diambil semua. Karena nggak dapat. Ternyata mainan anak ada remote control seharga jutaan loh yang ngirim orang-orang tuh. Iya, saya kaget tuh ada donatur remote control. Wah, ini mahal banget nih tak cek. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya kasihkan. Yang bejo yang dapat itu. Entah ada salah satu anak kecil, nah dia nggak bejo ya, dia kasihan nggak punya rumah ya. Tapi punya remote control seneng banget tuh. Iya. 15. Bayangin tuh, remote control satunya harga jutaan kali segitu. Nah, yang dapat siapa? Anak Semeru, biarin mereka seneng. Nah, mainan apa-apa, bekelan, mainan, mainan tradisional juga kita beli. Kita beli mainan tradisional, otok-otok, dan lain-lain. Dan semuanya kita bagikan, satu anak itu dapat 5 mainan. Karena pengungsiannya itu, saya bawa ribuan mainan soalnya. Pengungsiannya itu cuma isinya berapa ratus anak gitu. Jadi anak-anak biar dapat 1, 2, 3. Dan ada rekamannya juga, mereka seneng banget. Belum ada mainan ya, kemarin dikasih belum. Paling adanya 1, 2. Gitu, jadi pulang dari sana mereka sedih, minta dihibur lagi, kapan kesini lagi superhero. Jadi kita memang suka yang total dan romantis. Jadi tidak hanya sekedar ngirim bantuan, transfer atau ngirim turunkan di lokasi, tapi pingin dong psikologinya kena. Psikologi kena maksudnya apa? Kena bahagia. Karena dia masih 2 bulan dari 6 bulan, nah, masih lama banget. Gitu ya. Yuk. Jadi dari Mas Dana tadi mungkin teman-teman bisa tahu kalau healing bukan cuma sekedar ke fisik tapi juga ke psikologis. Iya, psikologis ya. Fisik juga nggak apa-apa, kirimkan bantuan ke sana. Kemarin kan Dikemas juga kan? Iya. Dikemas juga kirimkan bantuan lewat PMI, bagus ya. Jadi nanti dari PMI dikirimkan, kemarin juga saya dilapori Mas Danar ini kita kirimkan. Nah, jadi sampai benar ke sana. Tapi kemarin kita plus psikologi. Karena kita di sini ada magang bimbingan konseling dan psikologi IN dan bimbingan konseling Univet, kesempatan mereka praktek konseling. Jadi anak-anaknya dicak ngobrol, Dek gimana? Terus dicak cerita, terus didongengin, dicak nyanyi-nyanyi, gitu kan. Mereka sedikit banyak melupakan kebosanan di tempat pengungsian. Nih, Mas Danar masih ada nggak harapan-harapan atau tujuan-tujuan yang masih Mas Danar lakuin atau proyek-proyek yang Mas Danar ini masih kayaknya bakal bagus deh kalau nanti kayak gini atau? Iya, sebenarnya jangka panjang saya itu penggemar Michael Jackson yang punya Neverland. Jadi saya pengen suatu hari itu anak-anak kecil, terutama yang nggak mampu, bisa datang di sebuah taman. Impian saya banget tuh, taman yang gratis, tapi fasilitasnya mewah. Maksudnya fasilitas main untuk orang-orang kaya, maksudnya orang-orang anak-anak kecil yang mampu ya. Tapi diisi oleh anak-anak kecil yang nggak mampu dan gratis. Itu cita-cita itu udah diwujudkan sama Michael Jackson. Dia punya Neverland, tempat. Tapi Michael Jackson meninggal, sekarang Neverland ditutup. Nah itu andai kata ada di Indonesia sebuah taman wisata anak gratis, ya gratis untuk anak. Karena tempat bumi ini tuh pinjaman kita dari anak loh. Kita dusta sekali kalau tidak membahagiakan anak kecil, gitu kan? Walaupun saya belum punya anak. Yeah. Nah tapi jiwa saya, kalau sampai anak kecil sedih, apalagi anak-anak pemulung segala macam, anak nggak mampu itu, tanyain dia. Pernah nggak ke pernah nggak ke dunia fantasi, boro-boro mereka aja bantuin orang tuanya nyari duit ya kan. Nah saya pengen punya itu, impian saya udah terwujud satu. Anak-anak kecil yang nggak mampu mau ke perpus resmi, anak pemulung tuh berani nggak ke sana, malu kan, nggak pakai alat segala macam. Ini doa yang terkabul yang pertama, perpustakaan dulu untuk anak jalanan, anak pemulung dan semuanya. Di perpus ini belajar, kejar paket dan sampai lulus, plus baca semua, ada buku dongeng dan lain-lain. Ini dulu impian saya, nggak nyangka, itu pasti bisa. Suatu hari semoga, kalau ini pendidikan ya, pendidikan alhamdulillah saya ada bukunya itu saya tembus 3.000 loh, 3.000 buku. Jadi 3.000 buku, tembus buku baru-baru semua, waktu itu iseng proposal. Nah besok, semoga ini podcastmu ini nanti muncul, impian saya itu. Taman bermain anak gratis, bukan hanya buat orang yang nggak mampu ya, nanti siapa aja umum. Impossible sih kayaknya, tapi yang siapa tahu ya ada yang
mau peduli, mewujudkan, apalagi di Sukoharjo, siapa tahu di bawah apa itu Gunung Sepikul ya, di situ ada dinosaurusan kayak di apa itu Tangmangu ya, nah, tapi gratis, bayangin, gratis untuk yang nggak mampu dan untuk semuanya, itu sangat impian. Ya kalau mungkin belum mampu ya untuk yang nggak mampu dulu, yang nggak mampu biar masuknya gratis. Karena kapan lagi mereka anak pemulung, anak tukang sapu segala macam itu pernah nggak kepikiran ke Tangmangu itu apa ya? Yang lagi ngetren ada dinosaurusnya itu apa? Mojosemi itu kan tiketnya aja mahal. Terus ke Pandowo Waterworld. Nah, kemarin sudah terwujud dikit-dikit, yaitu apa? Tembus sama Depak, anak-anak nggak mampu, yatim, duafa, nonton film gratis dan di makmnya McD ya. Terus Funworld main game di Depak gratis. Mereka anak pemulung, anak bakul mie, ayam segala macam belum pernah nonton XX1. Jumlahnya berapa? 50 anak. Tembus, saya proposal nggak nyangka itu tembus. Dan mereka ada yang nangis karena kaget lampunya dimatiin. Nah, itu kan sesuatu yang romantis sekali, baru pengalaman pertama. Awalnya nangis terus akhirnya wow, seneng banget loh. Kayak gitu belum pernah loh. Kalau aku karena apa? Saya merasakan dari kecil aja les. Ini di sini ada sanggar dulu. Ini berhenti dulu karena pandemi. Les gratis. Bagian anak nggak mampu, les itu barang mewah nggak? Mewah kan? Apa gama apa gitu ya? Satu paket berapa? 3 juta kan? 1 juta, 3 juta. Lah kok anaknya 15 juta, gue tuku gerobak mie ayam, ya kan? Akhirnya mereka ada kesempatan les nggak? Nggak kan? Aku dulu aku SD aja dikasih, karena mungkin ya bukan aku bilang mampu ya, orang tua aku ngeles nurutin, mau beli buku apa-apa. Tapi aku lihat anak-anak kecil, nah aku pengen seperti itu. Besok ada les gratis. Karena saya nggak suka yang namanya les terus dipaketkan mahal-mahal gitu ya, marketingisasi pendidikan, ya kan? Nah, saya pengen banget tuh. Sudah hiburan gratis itu tuh yang belum terwujud. Tapi les gratisnya udah. Nonton film gratis udah. Akhirnya anak-anak kecil itu bisa setara teman-temannya. Yang nggak les gratis itu psikologisnya. Kalau ketemu teman-temannya di sekolahan. Tapi bagi anak yang nggak mampu bisa nerima, ya wes aku anak orang duwe ra les. Tapi yang les itu kan off the record kadang nggak dapat kisi-kisi tuh. Besok kemungkinan soalnya ini. Lah yang nggak les, dia butuh 2 kali toh. Satu belajar sungguh-sungguh, kedua untuk kisi. Ya kan? Ketiga, koncone ngomong, salah kowe ra melu les. Anak kecil kan gitu. Lah dia anaknya pemulung. Sakit hati nggak dia? Kalau dia nggak protes sama ibunya, alhamdulillah. Tapi dalam hati kecilnya, kenapa aku nggak bisa les seperti teman-teman? Akhirnya saya tampung di dekat Pemda aja ya, dekat kantorku yang dulu itu. Dapat 50 loh, 50 anak nggak mampu tuh. Akhirnya dia minimal bisa setara temennya. Temennya pamer, aku kemarin les. Ya, dapat ini, pelajaran ini, aku sekarang bisa ngerjain ini. Dia, aku juga les. Yang ngajar siapa? Mbak-mbaknya dari Kemas, mbak-mbaknya dari Sukoharjo mengajar di sini juga, mbak-mbaknya mahasiswa. Ya kan? Mahasiswa yang magang di sini saya wajibkan untuk ngajar adik-adik yang nggak mampu yang les di sini. Pernah yang bintang tamu dari Solo, Wawin, artis siapa itu. Terus pernah Tipek itu kesini, ini drumnya pernah dimainin Tipek sambil menghibur anak-anak kecil. Pernah kesini karena aku mantan IO ya, pernah tak ajak ke sanggarnya kita itu, Endang Sukamti, pernah. Tipek loh, Tresno sak tim, kamu tahu Tipek kan zamanku soalnya. Nah, datang ke sini loh, bayangin. Nah, dia mau dipamerin temennya, guruku pinter loh, hei guruku Tipek. Nah, hei guruku mbak-mbak mahasiswa yang kumlot. Nah, dia nggak ada apa-apanya. Maksudnya, aku biar dia punya apa ya? Kepedean. Karena apa? Aku pernah ngerasain bukan jadi yang lemah, tapi jadi yang dilesin. Aku dulu sering jelekin temanku, salah les. Nah, aku sekarang mikir, kasihan temanku dulu ya. Nah, gitu. Ada artis datang ke sini, tak ajak ke sini. Karena aku mantan IO, aku mantan manajer artis, bisa ngajak ke sini artis. Ada foto-foto di luar tuh ya. Saya pernah manajerin roadshow-nya Mbak Jupe, Ungu, Pasya. Nah, terus kalau rumahku Solo sih, kalau konser di Solo bisa tak ajak mampir. Dan itu memang pengen saya persembahkan untuk anak-anak yang nggak mampu lah. Gitu. Nanti harapanku Tuhan semoga merestui Neverland ala Indonesia atau taman impian anak gratis. Seadanya,
mewah atau luar biasa, menakjubkan, tapi gratis. Semoga negara ini bisa mewujudkan itu ya. Amin. Karena hampir semua taman-taman seperti itu berbayar ya, masih berbayar. Semoga ya suatu hari, dan tempatnya semoga di Sukoharjo di bawah Gunung Sepikul, bayangin. Nah, di situ ada Neverland tempat. Waduh, kenapa? Hei, anak kecil tuh doanya paling dikabulkan. Ya, kalau anak-anak kecil senang di situ bahagia mendoakan Indonesia, luar biasa. Nah, itulah. Kalau kamu mau dustai anak kecil, kena kualat. Nah, kalau dulu sama orang tua jangan nanti dikualat. Salah satunya bisa kualat karena anak kecil. Nah, besok itu tempat ini buat anak kecil loh, buat adik-adik kita loh, bukan buat kita loh. Ya kan? Nah, bahagiakan mereka. Ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya, boleh. Jadi apa kata-kata Mas Danar seperti harapan atau motivasi ke anak-anak di luar sana? Ya itu tadi. Ya. Bilang ini, Pak. Kata-kata untuk anak-anak di luar sana dari Mas Danar. Oh ya, adik-adikku semuanya, tetaplah bergerak, tetaplah berkegiatan yang bermanfaat, positif, kegiatan sosial dan lain-lain. Ingat, jiwa patriotisme tuh jangan kamu tanyakan apa yang negeri ini berikan kepadamu, tapi berikan apa semua yang bisa negeri ini dari dirimu. Tunjukkan kepada negeri ini apa yang bisa kamu perbuat. Jangan menanyakan terus negeri kasih kita apa, jangan. Tapi berikan apa yang luar biasa untuk negerimu. Karena suatu hari Tuhan akan membalas lebih dari negeri ini berikan kepadamu. Lemah teles Gusti Allah sing balas. Nah, itu. Ini ada sedikit kenangan. Boleh. Dari kami selalu kemasukannya bisa dikasih. Boleh. Oke, ya siap. Nih. Foto no, ada foto dari sana ya. Wah, keren nih. Karikatur nih tak pajang nanti di kamar nih. Iya. Terima kasih dari Kemas UNS. Ini karikaturnya dari aksi Super Isoman yang viral nih. Viralnya pertama di Twitter. Saya diliput gara-gara aksi ini viral di Twitter, akhirnya diliput 17 negara sedunia. Yang datang ke sini NHK. TV NHK Jepang tuh wartawannya langsung dari Jepang. Karena apa? Waktu itu Super Isoman pakai kostum baja hitam atau Power Rangers, itu kan superhero made in sana ya, Kamen Rider. Nah, sama Power Rangers. Terus viralnya ini aksiku yang paling viral bisa sampai 3 bulan. Saya itu viral di trending topik sampai di retweet sama itu apa? Dokter siapa? Tirta. Sama artis-artis segala macam. Itu bukan sebuah pamer ya, kebanggaan dari Sukoharjo loh, karena aksinya munculnya adalah kepedulian untuk anak isoman, Super Isoman. Dan saya matur suwun, ini semuanya, ini konsep saya ini, aksi-aksi ini tuh dapat ilmu dari, kalau di Solo guru saya adalah Mas Mayor, kalau di ada Kopral Partika Subagio, di Sukoharjo ada Mas Kokor. Nah, itu aksi-aksi kepeduliannya saya tiru. Terus di Solo juga ada Bapak Bambang Sabtono. Nah, terus ilmu media daring saya belajar dari Pak Presiden, dari Pak Jokowi, bagaimana untuk tampil look like for media, bagus, asik. Terus juga di sini ilmu saya dulu di penyuluhan, matur suwun buat Pak Muhammad Toha, yang dulu Wakil Bupati, yang telah mengantarkan saya menjadi penyuluh pengabdi penyuluhan. Terus almarhum Pak Indra Surya, Ibu Wardoyo, sekarang Bu Bupati, dulu masih ketua penggerak PKK, yang mengizinkan saya belusuan dari kampung ke kampung. Terus dari BNN Pusat, dari sejak Bapak Sumirat, dari kepala-kepala BNN, itu luar biasa memberi bekal kepada saya dan teman-teman entertain, yang membuat saya bisa menjadi pembicara edutainment. Oh ya, konsepnya namanya edutainment untuk penyuluhan. Edukasi dikombinasi dengan entertainment, biar gak membosankan, biar penyuluhan tidak next, tapi geblar musik, gebiar sulap, wong jaluk ati kayak rempelo sisan. Itu pesan dari almarhum ayah saya. Wong kang jaluk ati kayak ono rempelo sisan. Biasanya wong jaluk ati kok ngerogo rempelo. Bapak saya dulu berpesan, nar yen wong jaluk ati kayak ono rempelo sisan. Wong ngemis jaluk biasanya 1000 kayak ono 2000. Nah, biar dia bahagia. Lebih dari apa yang diharapkannya. Karena kamu akan mendapat balasan dari Tuhan. Nah, ingat, sistem Tuhan itu membuat sistem, barang siapa untuk mendapat rezeki darinya, berarti dia juga butuh apa yang kamu investasikan kepada Tuhan. Investasinya apa? Kebaikan, kepedulian sesama.
Tuhan tersenyum akan membalikan lagi rezeki buat Anda. Tidak ada yang rugi dari pengabdian. Ini pasti. Tidak ada rugi dari kepedulian atau berbagi. Berbagi itu tidak akan rugi. Kamu berbagi 1000, insya Allah tidak nunggu di akhirat dapat surga dan segala macam. Saya yakin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kamu berbagi kepada pengemis langsung ya 1000. Saya yakin tiba-tiba dapat kejutan lebih dari 1000. Bisa 1 juta berapa. Itu pasti ya. Karena Tuhan akan melebihkan apa yang kamu telah berikan untuk umatnya. Itu ya. Siap. Jadi itu tadi adalah Keren nih. kenang-kenangan dari Mas. Iya. Atas terima kasih kepada Mas Danar Siap, sama-sama. pembicara, dan juga terima kasih kepada Mas Danar sebagai orang yang memberi motivasi dan inspirasi Boleh. ke orang-orang lain. Ya, para pemuda bermarkas berkumpullah di tempat kami BNK atau markas tim P4GS. Gak apa-apa, gratis. Ada fasilitas kompor, kalau misalnya ada, tinggal ngambil, beras ada ya. Pokoknya kegiatan di sini positif, nggak boleh narkoba. Nah, syaratnya apa Mas? Cuma satu, nggak boleh narkoba. Pinjem tempatnya boleh, konsultasi Mas nyari sponsor bagaimana, tak ajarin bagaimana untuk berkegiatan positif. Tinggal ngambil kunci, tinggal buka, asal tidak aneh-aneh. Siap. Oke, terima kasih Mas. Ya. Matur suwun. Wow, keren nih. Yang gambar siapa nih?